Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dua sumber bahan bakar utama kita adalah karbohidrat dan lemak, yang menyediakan energi yang dibutuhkan oleh setiap fungsi tubuh. Sumber utama tersebut kita peroleh dari makanan dan cairan yang kita konsumsi. Rata-rata tubuh kita bisa menyimpan energi senilai lebih dari 100.000 kalori dalam bentuk lemak dan 2.000 kalori dalam bentuk karbohidrat. Itulah kapasitas tangki bahan bakar kita. Sedangkan kebutuhan bahan bakar manusia per hari untuk aktivitas sehari-hari di luar olahraga kurang lebih 2.000 hingga 2.500 kalori per hari. Dari sini mungkin kita berpikir, kalau tangki bahan bakar diisi full tank, ini bisa menyediakan energi setidaknya untuk 40 hari. Tetapi tidak sesederhana itu. Fakta yang kita hadapi adalah beberapa jam setelah makan, perut kita keroncongan, badan terasa lemas, seperti tidak ada tenaga. Singkatnya, hal tersebut terjadi karena lebih mudah dan lebih cepat bagi tubuh untuk mengekstraksi energi dari karbohidrat dibandingkan dari lemak. Nah, karena cadangan karbohidrat kita lebih sedikit, maka kita akan kekurangan energi bila tidak menerima asupan nutrisi lagi. Apalagi bila kita berolahraga, kebutuhan energi kita akan bertambah dan mempercepat habisnya cadangan karbohidrat kita. Jadi, bagi pesepeda, memastikan ketersediaan karbohidrat sebelum, selama, dan setelah bersepeda adalah kunci agar kita bisa menikmati acara bersepeda dan lebih bertenaga. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana asupan nutrisi yang kita butuhkan sebelum, selama, dan setelah bersepeda. Proses terbentuknya glukosa. Sumber utama pembentuk energi tubuh adalah glukosa dalam darah atau dikenal gula darah. Setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisinya. Proses penyerapan nutrisi ini terjadi di usus halus dan mengirimkan nutrisi yang diperlukan tubuh, khususnya glukosa, ke dalam darah. Bila kadar glukosa darah sudah mencapai ambang batas, tubuh menyimpannya di otot dan hati kita dalam bentuk glikogen. Tetapi karena kapasitas penyimpanan karbohidrat dalam otot dan hati ini terbatas, sisanya disimpan dalam bentuk lemak. Sampainya makanan ke usus halus rata-rata membutuhkan waktu 4 hingga 8 jam. Tetapi untuk makanan yang termasuk karbohidrat sederhana seperti nasi putih, pasta, atau gula sederhana rata-rata membutuhkan 30 hingga 60 menit untuk sampai pada proses penyerapan nutrisi di usus halus. Kebutuhan energi. Glukosa digunakan tubuh sebagai sumber energi. Energi yang diperoleh dari glukosa hanya bisa bertahan sekitar 6 jam untuk aktivitas rutin, tidak sedang berolahraga atau melakukan kegiatan berat lainnya. Setelah glukosa habis, tubuh kita mulai merasakan lapar. Jika selama 10 hingga 16 jam kita tidak juga memperoleh asupan makanan, tubuh mulai menggunakan cadangan lemak untuk diubah menjadi energi. Tetapi bila kita makan 4 hingga 8 jam sebelum berolahraga, cadangan glukosa kita hanya bisa bertahan 60 hingga 90 menit bila kita berolahraga, termasuk bersepeda. Dari sini bisa kita maklumi kenapa kita masih bisa bersepeda di pagi hari walaupun tidak sarapan. Tetapi bila makan terakhir kita, makan malam, dilakukan pada pukul 20.00, maka ketika kita mulai bersepeda pukul 7 pagi, 11 jam setelah makan, lambung kita dalam keadaan kosong. Tetapi cadangan glukosa dalam darah masih penuh. Kosongnya lambung ini yang bagi sebagian orang membuat perut keroncongan dan menciptakan sensasi tidak bertenaga. Walaupun sebenarnya cadangan energi masih ada dan cukup
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan sebelum bersepeda. Bagi yang terbiasa pagi-pagi harus sarapan, maka sebelum bersepeda, jangan tinggalkan sarapan. Dan bagi yang terbiasa tanpa sarapan, tidak mengapa berangkat bersepeda tanpa sarapan. Tetapi bagi keduanya, bersepeda dengan sarapan atau tidak, harus memastikan 4 hingga 8 jam sebelum bersepeda, sudah makan dengan makanan yang biasa kita makan. Untuk memastikan simpanan glikogen kita terisi penuh dan kita terhidrasi dengan baik. Dan 30 hingga 60 menit sebelum berangkat, tambahkan cadangan glukosa kita dengan mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat sederhana. Misalnya minum secangkir kopi atau teh manis. Dan akan lebih baik bila menggunakan pemanis dari madu untuk memastikan kadar glukosa dalam darah tersedia dengan cukup, terutama pada hari perlombaan atau acara ketika kegugupan pra-perlombaan membuat pencernaan menjadi lebih sulit. Konsumsilah makanan dengan kombinasi sumber protein dan karbohidrat yang baik. Setengah jus buah, setengah air adalah cara yang bagus untuk menghidrasi. Dan fruktosa dari jus juga akan berkontribusi pada kebutuhan karbohidrat kita. Sumber protein ringan seperti telur orak-arik, kacang-kacangan, dan biji-bijian, bila dikombinasikan dengan karbohidrat sederhana seperti bubur ayam, akan menjamin ketersediaan glukosa darah yang berlimpah. Makanan selama bersepeda. Jenis latihan bersepeda yang berbeda membutuhkan bahan bakar dengan cara yang berbeda. Bila kita hanya bersepeda santai dan tidak terlalu lama, di bawah 60 menit, tidak benar-benar membutuhkan bahan bakar ekstra, karena kita bisa mengandalkan simpanan glikogen yang ada. Selain itu, pada intensitas yang lebih rendah, tubuh akan lebih banyak memanfaatkan simpanan lemak tubuh untuk kebutuhan energi kita. Untuk melatih tubuh membakar lemak dan mengurangi ketergantungannya pada energi dari karbohidrat, kita bisa bersepeda tanpa sarapan. Tetapi pastikan untuk mengisi bahan bakar dengan benar setelahnya untuk mencegah risiko kelelahan di kemudian hari. Bersepeda dengan intensitas tinggi, seperti bersepeda di tanjakan atau melakukan interval, tentunya kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Untuk itu, pastikan kita makan 4 hingga 8 jam sebelum berlatih dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, dan makan camilan karbohidrat 30 hingga 60 menit sebelumnya. Dalam durasi 60 menit bersepeda, kita bisa untuk tidak makan lagi. Tetapi bila kita bersepeda lebih dari 60 menit, pastikan mengkonsumsi karbohidrat selama perjalanan. Setelah 60 menit pertama, pastikan kita makan 10 gram karbohidrat untuk durasi 10 menit atau 60 gram per jam. Untuk frekuensi yang nyaman dan dapat diatur untuk mencapai target karbohidrat per jam untuk bersepeda, berlari, dan olahraga ketahanan lainnya, direkomendasikan 3 kali makan dalam 1 jam, 20 gram setiap 20 menit, atau 30 gram karbohidrat setiap 30 menit. Makanan setelah bersepeda. Setelah perjalanan bersepeda kita, apakah itu pendek dan mudah, sesi latihan yang berat, atau setelah balapan, prioritas pertama kita harus selalu pemulihan. 30 menit pertama setelah menyelesaikan latihan dikenal sebagai jendela pengisian ulang atau jendela glikogen. Selama waktu ini, tubuh kita siap untuk mengisi kembali simpanan glikogen kita dan mulai membangun kembali otot-otot kita yang telah rusak akibat latihan keras. Rasio emas adalah 3:1. 3 bagian karbohidrat dengan 1 bagian protein. Karbohidrat diperlukan untuk mengisi kembali simpanan energi dalam bentuk glikogen otot, dan protein diperlukan untuk membantu mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan membangun serta memperbaiki serat otot yang rusak. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.